warga intelektual sekalian, guys, bisakah kita mualaf demi perselingkuhan? Sorry, bukan perselingkuhan, demi wanita? Bisakah pindah agama demi wanita? Kalau kita pindah agama demi wanita simpanan misalnya, yang kita cinta itu agama atau wanitanya, agama atau pasangan. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah ini bisa atau tidak? Kemudian selain itu, kenapa akhir-akhir ini viral Gunung Kawi? Jadi guys, ternyata ada korelasi antara kasus daripada Sarwenda dan Ruben Onsu terkait kasus Gunung Kawi, atau di dunia horor sekarang ini ya, atau dunia konten hantu-hantu sekarang ini lagi viral Gunung Kawi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah benar Sarwenda pergi ke Gunung Kawi untuk melakukan jampi-jampi terhadap Ruben Onsu? Jadi Ruben Onsu diduga sakit ya. Tapi banyak tuh warga Konoha masih percaya yang namanya jampi-jampi gitu ya. Masih banyak yang percaya dengan perdukunan gitu ya, santet dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah santet itu ada, benarkah perdukunan itu ada? Kemudian kenapa warga Konoha itu sangat suka dengan yang namanya gosip perselingkuhan gitu. Kalau ada artis yang selingkuh, kita tuh lebih care gitu ya, daripada pekerjaan kita sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar, karena saya tidak berpihak pada siapapun ya. Disclaimer on ya, saya benar-benar netral. Apa fakta yang sebenarnya? Jadi guys, kalau saya perhatikan, warga Konoha itu sangat tertarik dengan kasus daripada Ruben Onsu dan Sarwenda ini. Padahal mereka cerainya udah lama loh, udah lumayan lama lah gitu. Jadi kalau saya perhatikan itu warga Konoha itu sangat care gitu, peduli. Kenapa care dan peduli dengan kasus daripada Sarwenda dan Ruben Onsu ini? Karena berbagai faktor ya. Yang pertama itu ada unsur diduga ada perselingkuhan, kemudian ada unsur santet gitu ya, kemudian ada unsur perceraian gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang bikin menarik gitu. Karena warga Konoha itu sangat suka dengan kasus-kasus perselingkuhan, kemudian mualaf. Kalau ada mualaf, langsung tuh ya dikasih karpet merah, ya, dipuja-puja gitu ya, diangkat jadi pemuka agama gitu ya. Saya nggak tahu ya kenapa di Konoha itu kalau ada orang yang mualaf dan murtad itu ada yang menghina, ada yang menghujat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Bisakah kita mualaf hanya karena wanita? Jadi kalau saya perhatikan, menurut data, ya kita bicara by data ya. Sebenarnya kita pindah agama itu bukan karena pengaruh daripada agama, tapi karena pengaruh daripada cinta, pasangan. Jadi rasa cinta itu mengalahkan yang namanya agama. Kalau kita udah cinta, biasanya kita itu ya udah pindah agama aja lah gitu. Biasanya seperti itu. Lebih rela atau lebih mudah untuk yang namanya pindah agama. Ya nggak ada tuh sejarahnya orang pindah agama karena ya mungkin satu dua tiga orang ya karena belajar gitu ya, seperti Bambang Nuseno misalnya, atau siapa gitu, atau Donditan misalnya ya, karena dia mempelajari agama bla 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 segala macam. Ya, dia menganggap bahwa agama A paling logika, agama B paling rasional dan sebagainya. Biasanya ada seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan agama gue itu yang paling rasional, paling logika, yang paling masuk akal. Menurut saya pribadi ini logical fallacy, ini sesat. Kenapa saya mengatakan ini sesat pikir? Karena agama itu kan keyakinan. Definisi keyakinan itu kita menganggap bahwa sesuatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Bagaimana mungkin kita mengatakan agama kita yang paling logis, yang paling masuk akal kalau definisi agama itu kita menganggap bahwa satu hal itu benar atau terbukti tidak terbukti secara langsung gitu, iya kan? Itu yang jadi masalah. Kemudian bagaimana dengan kasus Sarwenda dan Ruben Onsu? Jadi diduga, ya masih diduga ya, Ruben Onsu tahun 2017 itu diduga selengki gitu ya. Saya juga nggak habis pikir ya. Dulu saya berpikir Ruben Onsu itu orang yang setia gitu ya. Setia banget lah gitu ya. Nggak ada roman-roman selingkuh gitu ya. Tapi
Di media sosial kalau saya perhatikan tuh justru yang dituding selingkuh itu Sarwenda. Jadi pesan moralnya, kita jangan mencampuri urusan rumah tangga orang ya. Karena kita nggak tahu fakta yang sebenarnya, kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah ya kan. Sama seperti warga Konoha misalnya. Warga Konoha itu kan ya merasa bahwa mereka mengetahui gitu, padahal enggak kan. Jadi ada banyak kasus-kasus yang viral ya, terutama yang melibatkan artis ya. Ada banyak kasus-kasus kok yang kita itu sudah memvonis, tapi pada faktanya kan nggak seperti itu ya. Ada banyak kasus-kasus perselingkuhan ya. Jadi jangan langsung memvonis gitu ya. Kita nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian kenapa warga Konoha itu suka perselingkuhan? Jadi kalau kita bicara dari sudut pandang evolusi, nenek moyang kita zaman dulu pada saat manusia purba itu mereka juga sangat suka yang namanya gosip ya. Yang mereka gosip itu biasanya misalnya ya siapa kok tadi yang berbohong, siapa yang suka nipu ya, kemudian pada saat berburu ya manusia purba itu kan zaman dulu berburu ya, pada saat berburu siapa yang mendapatkan buruan paling banyak, siapa yang paling malas, yang siapa yang suka nipu, siapa yang suka main-main, siapa yang suka tidak serius, suka bercanda dan sebagainya. Biasanya mereka akan gosipin gitu ya. Biasanya mereka ngobrol di depan api gitu ya. Kenapa itu begitu penting? Karena itu yang bikin kita survive gitu ya. Kalau misalnya nih ada yang suka bohong misalnya nih dalam satu kelompok kita gitu ya, itu kan sangat mempengaruhi ya apakah kelompok kita itu survive atau tidak, itu sangat mempengaruhi. Jadi kita suka gosip itu karena itu mempertahankan kehidupan kita sebenarnya zaman dulu ya. Dan aneh sampai jam sekarang ini ya, anehnya kita itu masih masih suka dengan gosip gitu ya. Karena dipengaruhi oleh sisa-sisa evolusi zaman dulu gitu ya. Ini sisa-sisa evolusi ya. Itu secara evolusi. Makanya kita suka yang namanya gosip gitu ya. Apakah di negara maju itu ada orang yang suka gosip? Ada, tapi minoritas, nggak terlalu banyak. Mereka nggak terlalu suka, misalnya nih mengurusi urusan artis apa segala macam, nggak. Mereka tahu itu komersial gitu ya. Itu nggak bisa diurusi, nggak bisa dicampuri. Orang-orang di negara maju itu biasanya mereka lebih suka gosipin yang namanya penelitian-penelitian, ya, jurnal-jurnal, ya, kemudian penemuan-penemuan. Oh itu paling ya, digosipin, itu paling disukai di negara maju. Kalau di Konoha enggak, ya kita menganggap bahwa gosip itu hiburan gitu ya. Dan view-nya itu gila-gilaan. Kalau saya perhatikan di Konoha itu view-nya gila-gilaan. Masalah perselingkuhan itu gila-gilaan. Makanya podcast-podcast yang ngurusi perselingkuhan itu gila-gilaan. Panen mereka tuh. View-nya gila-gila. Makanya kalau Anda perhatikan podcast-podcast di Konoha itu dipenuhi dengan yang namanya isu-isu perselingkuhan. Dan biasanya negara yang susah maju itu, nggak semuanya tapi di sekelumit ya, mereka lebih fokus tentang perselingkuhan. Kemudian selain itu, ya negara yang susah maju itu mereka suka yang namanya tentang perdukunan gitu ya. Nggak semua tapi di sekelumit ya. Kemudian mereka juga suka yang namanya sama hal-hal yang berbau mistis gitu ya, tahayul ya. Kemudian mereka masih percaya yang namanya santet. Saya tuh nggak percaya dengan santet, guys. Saya tidak mengatakan orang yang percaya dengan santet itu bodoh ya. Santet itu muncul sebenarnya itu sisa-sisa daripada evolusi juga gitu ya. Jadi zaman dulu belum ada yang namanya semacam pengobatan modern ya. Biasanya mereka menggunakan yang namanya obat-obat tradisional gitu ya. Nah biasanya kalau dukun itu susah menemukan yang namanya siapa pelaku. Kalau misalnya ada yang sakit nih, misalnya nih katakanlah sakit kanker ya. Zaman dulu kan belum ada yang namanya diagnosa penyakit kanker ya. Nah karena dukun itu pengen jawaban, maka dukun biasanya akan mengatakan, oh ini karena dikirim nih, dijampi-jampi nih ya sama orang lain ya. Biasanya seperti itu jawaban paling masuk akal atau paling logis. Itu yang mempengaruhi kenapa
warga Konoha itu suka dengan hal-hal yang berbau jampi-jampi. Mereka percaya dengan santet. Dulu pernah viral tuh ya, Ferry Irwandi, ya, dia mengatakan, gue nggak percaya dengan santet. Kalau bisa santet gue kasih mobil Alphard. Bayangkan dikasih Alphard guys. Tapi apakah terbukti atau tidak? Enggak, tidak terbukti guys. Itu yang jadi permasalahannya. Itu yang susah kita pahami. Nah, kemudian ketika Ferry Irwandi tidak terbukti disantet atau tidak bisa disantet, maka orang-orang mengatakan, oh dukun kamu tuh lebih hebat ya daripada dukun kita. Jadi warga Konoha itu nggak bisa lepas dari yang namanya perdukunan gitu ya. Walaupun kita beragama, kita nggak lepas. Kita tetap masih melakukan hal-hal yang berbau mistis kok ya. Kalau boleh jujur, apakah itu bisa dihilangkan? Bisa. Tapi permasalahannya warga Konoha itu kan mistis tidak, kemudian ilmiah tidak gitu ya. Harusnya pilih salah satu gitu ya. Mistis ya mistis sekalian gitu ya. Atau ilmiah sekalian. Negara maju itu biasanya memilih yang ilmiah, bukan yang mistis. Kita lebih memilih yang mistis ya. Perdukunan gitu. Zaman sekarang itu kan hal-hal mistis atau hal-hal goib itu kan sudah menggunakan agama ya. Di Konoha itu kan ada yang percaya bahwa bekas minuman pemuka agama bisa bikin kita dapat berkah gitu ya. Kemudian bekas ya basuhan kaki pemuka agama kita akan masuk surga gitu. Itu berpindah dia. Nggak bakal hilang. Nggak hilang guys. Cuman tempatnya aja beda gitu ya. Ya berevolusi gitu ya. Berevolusi ke hal-hal lain gitu ya. Untuk menghilangkan mistis itu susah banget. Kecuali dia memang di lingkungannya itu ya tidak suka dengan mistis seperti di Eropa misalnya, kecuali dia tinggal di Eropa. Kalau masih di Konoha, lingkungan kita mempengaruhi. Bahkan orang tua kita gitu ya. Orang tua saya juga masih percaya dengan hal-hal gaib guys. Hal-hal mistis, perdukunan gitu. Masih percaya hal-hal seperti itu. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya, karena faktor tradisi, lingkungan ya. Orang-orang mempengaruhi juga gitu ya, lingkungan kita. Misalnya nih kita sakit nih, lalu teman-teman kita kan pasti menyarankan, bagus itu aja, dukun itu, tuh, bagus tuh ya. Itu orang pintar ya. Sekarang dukun diganti dengan namanya orang pintar. Bawa ke sana tuh ya, biasanya seperti itu. Ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya bukan pecinta dukun, salam rasional.